Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya, anda semuanya? Baik, Sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apakah tadi sebelum berangkat Anda mencium tangan orang tua apa tidak? Cium, Pak. Alhamdulillah. Artinya restu Orang orang tua di tua. kebun, Pak. Ya, pagi-pagi masih ada sih orang tuanya, Pak. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat kita menciumi tangan orang tua terlebih dahulu. Minta restu ya. Minta Ya, restu. Pak. Oke. Selanjutnya, apa tujuan Anda semuanya untuk dari rumah berangkat ke sekolah? Apa tujuan? Belajar. Belajar, Pak. Apa tujuannya Pak Heru? Belajar. Belajar. Ya. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Yarfa'illahil lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajah. Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Allah, nanti akan ditinggikan derajatnya, kata Allah. Nah, itu bagi yang berilmu. Baik. Selanjutnya, Bapak mau absen nih? Ada. Entar. Pak Ananda Aminin ada? Sakit, Pak. Pak Heru ada? Ada, Pak. Baida ada? Ada, Erlinda? Pak. Dedi? Hadir. Dian? Desi? Alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir, Alhamdulillah. Pak. Baik, mengawali sebelumnya ya, sebelum Bapak memulai materi, sebelum kita berdoa, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu pada Anda dan semuanya. Mari kita berdoa. Saya minta nanti Ananda Eka ya berdoa ya. Ini saya tampilkan doanya. Ya, Pak. Selamat datang di channel Solo. Nah, ini Anda coba di ini untuk Anda Eka baca doa. Baik, kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik untuk anak-anak semuanya, sebelum kita memulai materi kita yang berkenaan dengan menjalin hidup penuh poya-poya dengan menghindari ya, Bapak ingin menanyakan dulu materi kita minggu lalu. Minggu lalu materi kita yang berkenaan dengan hari kiamat ya. Hari kiamat. Ya, saya tanya dengan Pak Heru. Pak Heru ada? Heru ada? Ada Pak Heru? Ada Heru. Nah, Heru, ini Bapak mau tanya ini. Kiamat itu terbagi menjadi baru materi kita minggu yang lalu. Pintar. Tepuk tangan dulu, Pak Heru. Terima kasih. Selanjutnya untuk ini ya, Ananda Dini, apa itu pengertian hari kiamat? Kiamat adalah Ya, terima kasih. Kita yang lalu semuanya sudah memahami itu. Alhamdulillah. Baik, berikutnya materi yang akan kita
ini nanti ini ada apa namanya? Nah, ini tujuannya. Tujuan pembicaraan yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku berpoya-poya, riya, takabur, dan hasad. Peserta didik dapat menganalisis dan memanfaatkan menghindari perilaku berpoya-poya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat dan ria, sum'ah, takabur, dan hasad serta terbiasa bersikap hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tujuannya. Kita lanjut ke apa namanya? Menjalani hidup penuh dengan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Nah, ini nih ada doanya sudah. Nah, kita tadi belum nyanyi ya. Sebelum kita mulai nyanyi dulu lah. Mana Pak Heru nih? Pak Heru nih, anak Heru nih agak keras suaranya. Oh, tolong mimpinkan lagu nih, Ru. Heru, Pak, supaya Heru. kawan-kawan ikuti Heru. lagu-lagu kita nih ya, lagu kebangsaan Garuda Pancasila, Ru. Pimpin, Ru. Silakan. Heru, Pak. Bapaknya Heru di rumah, Pak. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Janji ada negara, rakyatmu bangsa. Oke, terima kasih untuk Ananda Heru yang telah memimpin lagu. Baik, untuk anak ini hidup manfaat, menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, dan hasad. Nah, ini gambarnya. Kira-kira menurut Anda semuanya gambar apa ini? Nah, yang ditampilkan ini. Ada yang poya-poya, Pak. Boros, Pak. Poya-poya. Ada yang oke, pintar semua ya. Oke, lanjut kita lanjut ke materi berikutnya, ke bab berikutnya. Nah, ini. Boros. Ini menurut Ibu Fitriawati apa ini untuk menurut Ananda Fitria? Ya, ini ada gambar ini. Gambar apa ini? Sikap boros bisa menyebabkan kemiskinan, Pak. Sikap boros bisa menyebabkan kemiskinan, Pak. Ya, Pak. Ya, Sikap pintar. boros. Ya. Betul. Lanjut ya. Sikap boros menyebabkan menghambur-hamburkan uang, betul juga. Ya. Lanjut ya, kita ke berikutnya. Terus, nah, ini pernahkah kalian melakukan suatu ibadah, kemudian menunjukkan kepada orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara langsung dengan menghasut, mendapat pujian. Nah, ini salah satu contoh apanya? Apa ini Ibu Dia? Ya, Pak. Pernahkah kalian melakukan sesuatu ibadah tetapi kita menyampaikan setelah kita memberikan
sumbangan atau memberikan sedekah kepada orang lain, kemudian kita menyampaikan kepada sedekah sekian-sekian. Kira-kira menurut Ibu Dian Herlina, kira-kira ini termasuk di golongan mana ini? Kita Kayaknya mempelajari tentang sum'ah, tentang ria ya Pak ya. ada asas, ya, betul tentang ria. Iya. Artinya di sini ketika kita menyampaikan atau memberikan suatu sumbangan atau sedekah kepada orang lain, ketika kita memberitakan atau meminta puji kepada orang lain, maka amal ibadahnya tidak ada itu. Karena kenapa? Karena kita minta puji kepada orang lain. Akhirnya apa yang kita berikan itu hanya sekedar pemberian tanpa ada imbalan atau pahala dari Allah Subhanahu. Lanjut. Nah, di samping itu berbagai sifat kerja seperti berpoya-poya, takabur, sombong akan selalu menembuskan setan ke dalam hati manusia dengan tujuan menjerumuskan dalam neraka. Oleh karena itu, agar terhindar dari sifat-sifat tercela. Nah, cara kita menghindari sifat hidup berpoya-poya, Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf dan boros, tabzir, dan sebaiknya menganjurkan umat untuk bersahaja, seimbang dan rasional. Lanjut, contohnya ini seorang mengambil banyak makanan, minuman pada suatu acara syukuran. Nah, ini pernah kita temui di tempat-tempat hajatan ini, Pak. Untuk anak semuanya, kita pernah tidak melihat? Pernah ya? Artinya di sini mengambil banyak makanan. Nah, itulah. Artinya kita mengambil makanan itu ambillah berlebihan. Betul. Betul ya Pak Ananda Heru. Artinya di sini seorang ketika mengambil makanan itu sesuai dengan masing-masing. Jangan terlalu banyak. Kalau kita mau nambah nanti kan kita bisa tambah nasi. Artinya habiskan dulu yang kita ambil, baru kita mengambil. Jangan sampai habiskan. Artinya inna mubazirun atau mubazirin. Artinya karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berpoya-poya dan makan-makan berlebih-lebihan. Lanjut. Nah, dengan lawan. Nah, artinya di sini berkata-kata itu berkata-katalah dengan kata-kata yang indah. Ketika kita tidak perlu berkata, maka kita lebih baik diam. Kata pepatah itu adalah emas. Nyatonya. Ya udah, Ananda Heru. Nah, melalui media elektronik artinya di sini misalnya menggunakan kuota internet untuk setting dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini dampak negatifnya. Artinya ada nampak negatifnya. Lalu sibuk mengurusi duniawi, melainkan akhirat. Maksudnya di sini ya ini hidupnya mementingkan duniawi, mengejar dunia, tetapi akhiratnya banyaklah yang ditinggalkan. Makanya itu yang tidak diperbolehkan. Itu nampak yang buruk bagi kehidupan berpoya-poya. Selanjutnya menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Nah, pergi ke undangan artinya di sini dia menggunakan apa yang bisa digunakan
dipakainya semua, mulai dari kalung, gelang, cincin, yang pamer namanya. Artinya kalau yang seperti ini Allah tidak menyukai. Kita berpakaianlah sederhana, berpakaian sederhana, indah dipandang mata. Jangan mengundang nafsu. Oke, ini contohnya nih. Nah, ini yang belanja, ada yang banyak uang. Terakhir ada namanya ucapan terima kasih ini. Sebelum ini, artinya Bapak mau membuat sebuah kelompok terlebih dahulu. Materi-materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Yang pertama Bapak akan bagi kelompok, itu kelompok 1 Ananda Aminin, Heru, Baida, Herlinda. Untuk kelompok 2 itu Fitri, Dedi Eka, Dinia, dan Desi. Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusikan, membuatkan materi-materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Silakan. Sudah, Pak. Oke, Bapak kira sudah cukup ya waktunya untuk materi dan semuanya. Artinya Bapak sini menanyakan hasil diskusi yang telah dikerjakan secara berkelompok, nanti disajikan ke depan apa-apa dari kelompok 1 itu tadi ada Anandang mau menyimpulkan dari materi kita dari awal yang berkenaan dengan menjalani hidup berpoya-poya, menjalani hidup penuh manfaat dan menghindari hidup berpoya-poya. Kira-kira siapa yang dari kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kami persilahkan. Jadi untuk Ada ini, untuk Pak. kelompok 1. Untuk hidup agar bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Kemudian tetap menghindari kegiatan berpoya-poya karena bagian dari akhlak yang tercela dan sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Itu kesimpulannya, Pak. Ya, terima kasih. Itu yang di kelompok ini tadi, yang ini ya, kelompok 1 ya. Yang untuk kelompok 2. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 bermanfaat adalah untuk kehidupan bagi orang sekeliling, untuk serta menghindari perilaku berpoya-poya sebagai salah satu akhlak yang tercela. Oke, terima kasih. Baik, artinya di sini Anda semuanya sudah memahami materi yang Bapak sampaikan dari awal dan menghindari perilaku berpoya-poya. Artinya di sini kalau melihat hasil diskusi, Anda semuanya sudah memahami dari materi yang Bapak sampaikan. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup, Pak. Untuk Anda semuanya masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau memang sudah cukup, Tidak. tidak ada. Oke. Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, terima kasih kepada Anda semuanya yang telah ikut berpartisipasi dalam mengikuti materi
pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa anda semuanya menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditutup alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.